Jadi di dalam madhab tafsir itu ada juga nanti madhab tafsir yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau madhab tafsir yang itu sifatnya adalah infiltrasi pemikiran ya. Artinya ad-dakhil, pemikiran yang datang dari luar kemudian diserap ke dalam ajaran Islam, kemudian bercampur aduk di situ. Baik. Nah, nanti di dalam mata kuliah ini mahasiswa dalam lingkup yang luas ya, secara ekstensif dan juga sangat mendalam secara intensif ya, itu diberi kesempatan dan pelayanan untuk memahami dan mendalami madhab-madhab di dalam tafsir Al-Quran, yang mencakup apa? Yang mencakup beberapa hal ya, dari deskripsi dan tujuan mata kuliah ini. Yang pertama, nanti diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang madhab yang digunakan oleh para mufassir ya dalam menafsirkan Al-Quran ya. Jadi nanti di mata kuliah ini kalian harus mengenal banyak madhab ya di dalam tafsir ya. Tujuannya ini adalah kalian sebagai akademisi nanti diharapkan bisa memilah dan memilih ya, serta menyaring dari banyaknya tafsir-tafsir yang ada di dunia ini, dan juga banyaknya tafsir dalam literatur keilmuan, itu supaya nanti bisa berpikir kritis ya, berpikir cerdas ya, bisa memilih ini tafsir yang lurus, ini tafsir yang tidak lurus ya, ini tafsir corak ahli sunnah wal jamaah, oh ini tafsir corak Syiah, ini tafsir coraknya adalah tafsir ahkam, tafsir bicara tentang hukum-hukum fikih, oh ini tentang tafsir lugawi, tafsir yang orientasinya lebih kepada kebahasaan dan juga sastra. Jadi nanti akan dikenalkan di mata kuliah ini corak-corak tafsir apa? Al-Quran. Sehingga nanti mahasiswa juga mengetahui tentang beberapa kategori madhab ya dalam menafsirkan Al-Quran, kategorisasi tafsir ya. Karena kategorisasi tafsir itu nanti ada berdasarkan memang penyebarannya. Ada dulu di zaman sahabat ada madhab tafsir Mekah ya, itu ada Ibnu Abbas ya, ada Madinah, kemudian ada Irak, ada di Syam ya. Jadi penyebaran para mufassirin dari kalangan sahabat ini juga membawa dampak positif ya, tersebarnya apa? Islam di seluruh penjuru apa? Dunia. Yang nantinya juga dari kajian-kajian tafsir para sahabat kemudian diturunkan kepada para tabi'in dan seterusnya, itu nanti memiliki corak tersendiri ya. Demikian juga nanti mahasiswa juga mengenal corak tafsir berdasarkan aliran teologi, berdasarkan akidah ya. Ada nanti tafsir-tafsir corak, ini tafsir corak tafsir Ahlussunnah wal Jamaah. Oh ini tafsirnya Syiah, oh tafsirnya Mu'tazilah, oh tafsirnya Khawarij, tafsirnya liberal, tafsirnya orientalis dan seterusnya. Karena kitab tafsir sekarang itu tersebar luas ya. Apalagi dengan berkembangnya zaman-zaman digital itu, semua tafsir-tafsir sekarang bisa diakses ya
dengan di-download ya di Google itu, atau melalui aplikasi ya, aplikasi-aplikasi yang sangat mudah sekarang didapat ya. Dan modal utamanya tentunya kalian harus belajar bahasa Arab itu ya, supaya bisa membaca kitab-kitab ini ya, bisa mengakses dan memahami dari isi kandungan apa? Kitab-kitab ini ya. Nah, tujuannya untuk mengetahui banyak corak tafsir tadi, kalian bisa memilah dan memilih itu. Sehingga mana yang harus diambil, mana yang harus dikritisi ya. Mana yang harus dikritik gitu. Jelas ya? Karena tidak semua kitab tafsir kita pakai ya, kita gunakan untuk diambil fatwa ataupun diambil dari sisi ajarannya, tidak ya. Misalkan kitab-kitab tafsir Syiah ya, itu kalau kita baca bukan untuk diyakini ajarannya, tetapi kita baca tujuannya untuk diluruskan. Begitu maksudnya ya, nanti dari tujuan kita mengenal tafsir-tafsir Syiah. Jangan malah kemudian dijadikan idola tafsir-tafsir Syiah atau Khawarij atau liberal ya. Karena banyak juga orang yang mencampur adukkan dari tafsir-tafsir tersebut, akhirnya yang terjadi adalah liberalisasi tafsir ya. Ya, akhirnya mengambil tafsir Syiah, ngambil tafsir Ahlus Sunnah, dicampur aduk. Akhirnya terjadi kekacauan ya. Terjadi apa? Kekacauan. Misalkan di dalam tafsir Al-Misbah ya, tafsirnya Quraisy Shihab itu mencampur adukkan antara tafsir Ahlus Sunnah ya dan juga tafsir Syiah ya. Tafsir Al-Misbah, kenal kan kalian? Itu tafsir yang mencampur adukkan antara apa tadi? Ahlus Sunnah dan juga Syiah dan juga liberal ya. Makanya ketika Pak Quraisy Shihab membahas tentang masalah jilbab itu nggak wajib ya, menurutnya, karena memang pendapat yang diambil itu selain dari tafsir-tafsir Ahlus Sunnah itu juga tafsir liberal ya. Dan juga di situ jelas-jelas di Muqaddimah tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa penulis juga mengambil rujukan dari tafsir Al-Mizan ya. Tafsir apa? Al-Mizan. Tafsir Al-Mizan itu adalah tafsir Syiah yang ditulis oleh At-Tabatabai. Tabatabai ini salah satu tokoh sentral Syiah ya, kontemporer ya. Yang itu sangat dikagumi oleh Pak Quraisy Shihab ya. Sehingga hasil produk dari tafsirnya itu ya campur-campur itu. Paham maksudnya ya? Jadi tujuannya tadi kita melihat nanti corak-corak dari kajian tafsir itu, kita bisa menyaring gitu ya. Mana tafsir yang Ahlus Sunnah, mana yang tafsir Syiah, mana tafsir yang liberal. Nah, kalau tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah kita bisa menggunakannya gitu. Kalau itu tafsir Syiah atau liberal atau Khawarij atau tafsir-tafsir yang lainnya, kita bisa mengkritik gitu. Bisa apa? Melakukan studi apa? Kritis ya, mengkritik ya. Artinya tidak mengikuti tetapi meluruskan gitu. Nah, sebagai akademisi itu seperti itu ya. Nah, demikian juga nanti kita belajar dari mata kuliah ini mengenal tentang madhab tafsir tematik ya. Tafsir tematik itu tafsir yang memang secara tematik membahas dari semua disiplin ilmu ya. Tafsir tematik iktisodi misalkan ya, tafsir tematik ekonomi, tafsir tematik tarbawi ya, tafsir tematik apa lagi terkait tentang ijtimai ya, tentang sosial, kemasyarakatan dan seterusnya ya. Tafsir tematik. Yang kalian kemarin dapat tafsir tematik apa? Ekonomi syariah ya kan. Nah, tafsir tematik ini Ustadz sebagian udah menulis bukunya ya, termasuk tafsir tematik pendidikan, tafsir tematik ekonomi. Nanti kalian ada tafsir tematik politik, tafsir tematik sains ya. Itu namanya tafsir maudhu'i ya. Itu termasuk corak juga. Corak di dalam apa? Tafsir. Nah, demikian juga nanti diharapkan dari mata kuliah ini mahasiswa itu
memiliki pengetahuan yang mendalam tentang banyak hal ya, yang perlu dieksplorasi dari masing-masing corak ya dan mazhab tafsir tersebut. Jadi artinya nanti kalau di setiap pertemuan ketika kita ingin bahas, oh ini tafsir corak tafsir Ahlus Sunnah, ini corak tafsir Syiah, ini corak tafsir orientalis ya. Nanti sub pembahasannya itu akan dibahas latar belakang munculnya tafsir itu ya kan. Kemudian karakteristik penafsirannya ya, ciri khas dari tafsir tersebut ya. Kemudian tokohnya siapa aja. Ya kan? Nah, kemudian contoh penafsirannya. Contoh-contoh penafsirannya seperti apa? Ya. Kemudian juga kita bisa melakukan studi perbandingan ya. Jadi tafsir ini dengan tafsir ini ya. Dan kemudian apa gagasan dari tafsir-tafsir tersebut ya. Jadi nanti arahnya ke sana. Jadi supaya kalian belajar kritis ya. Dan juga belajar cerdas ya, melihat dari berbagai macam kitab tafsir yang ada di hadapan kita ya. Yang itu merupakan bagian literatur yang begitu luas ya, yang ada di dalam peradaban Islam. Nah, nanti diharapkan ya, jadi setelah kalian belajar kurang lebih ada 14 kali pertemuan ya, 7 kali pertemuan sebelum UTS, setelah UTS 7 kali lagi ya sampai UAS. Itu 14 kali pertemuan aktif ya. Artinya 14 kali ada tema pembahasan ya, dan 2 kali untuk evaluasi UTS dan UAS. Jadi totalnya ada 16 kali pertemuan ya. Jadi nanti kita akan bahas, dan nanti ada tugas kalian untuk membuat presentasi ataupun makalah ya. Jadi supaya latihan kalian biasa untuk meneliti ya. Jelas ya? Nah, mampu memahami nanti ya dari kajian-kajian tafsir itu, bisa memahami dan juga bisa menerapkan pemikiran secara logis ya, kritis, sistematis ya, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi mazhab tafsir ya, dalam konteks kekinian. Nah, satu sisi kalian nanti bisa mengharmonisasikan keragaman pendapat para ulama tafsir ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah kan banyak tafsir itu ya. Jadi tafsir itu banyak sekali. Nah, kalau kalian nanti terjun di bidang tafsir, sering baca buku tafsir, oh ini tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, ini tafsir Al-Qurtubi ya kan. Oh ini tafsir Jalalain ya. Oh ini tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara, ini tafsirnya Buya Hamka, ini tafsirnya Profesor Hasbi As-Siddiqi misalkan ya. Jadi ketika kalian nanti banyak baca kitab tafsir ya, nanti kan semakin kaya ya pemahaman kita, literatur bacaan kita semakin banyak ya kan. Nah, kita bisa mengharmonisasikan ya, bisa ngambil dari banyak rujukan itu semakin kaya ya. Misalkan kalian ingin membahas apa sih makna hikmah dalam Al-Quran ya. Nah, kalian baca kitab tafsir Ibnu Katsir, hikmah dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bicaranya adalah maknanya seperti ini. Nanti di kitab Jalalain maknanya seperti ini. Nanti di kitab Al-Qurtubi maknanya seperti ini. Jadi banyak bacaan kalian itu semakin luas pengetahuan wawasannya ya, dan pemahamannya semakin terbuka gitu ya. Nah, yang kedua, selain kalian bisa mengharmonisasikan tadi banyak ragam penafsiran, yang kedua juga harus selektif ya. Selektif terhadap pemikiran madhab tafsir yang khususnya yang menyimpang. Jangan kaget ya, banyak anak-anak pesantren yang dia belajar kitab kuning, kemudian kuliah. Di perkuliahan itu dikenalkan tafsir-tafsir liberal ya. Tafsir yang aneh-aneh itu, tafsirnya Sahrur,
Arkun ya, Fatimah Mernisi, tafsir-tafsir yang liberal yang sekarang lagi tren ya. Kemudian asal comot saja ya, sehingga malah justru menyimpang. Nah, maka ketika membaca tafsir-tafsir yang menyimpang harus selektif ya. Selektif itu artinya jangan langsung dipercaya gitu. Misalkan ada ulama yang menafsirkan bahwa jilbab nggak wajib, jangan langsung diambil gitu. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu ada doktor tafsir dari Jogja itu ya, yang menafsirkan tentang hubungan di luar nikah ya, apakah halal ataukah haram. Kan jelas kalau Al-Quran bicara hubungan di luar nikah itu haram ya. Nah, sama dia dicarikan tafsirnya, pendapatnya Sahrur, hukumnya boleh kalau suka sama suka. Kan bahaya itu. Suka sama suka, wah repot ini. Nanti jadi pelacuran legal malah ya. Jadi itu kacau, tafsir seperti itu banyak itu ya. Tafsir yang menyimpang ya. Nah, misalkan lagi tafsir-tafsir orientalis ya, yang memang orientalis ini orang-orang di luar Islam yang mempelajari bahasa Arab dan tafsir, tujuannya untuk mencari kelemahan umat Islam. Itu namanya orientalis. Nah, Indonesia dijajah 350 tahun, 3 abad setengah. Itu salah satu kenapa penjajah Belanda itu awet. Karena Indonesia tidak hanya dijajah dari sektor ekonominya, sektor sumber daya alamnya, tapi dari sektor pemikirannya dijajah. Nah, untuk menjajah pemikiran akidah itu dijajahlah kitab sucinya. Makanya ada seorang doktor ya, studi Islam, doktor bahasa Arab ya, Senok Horgonje namanya ya. Senok Horgonje ini diutus Belanda ke Indonesia untuk ngacak-ngacak ya, merusak pemikiran orang Indonesia. Indonesia sebelum ada penjajah Belanda itu Islam. Nah, ternyata sulitnya ditaklukkan rakyat Indonesia itu karena ada Islamnya itu. Nah, untuk melemahkan rakyat Indonesia, masyarakat, dari perlawanan menumpas penjajah Belanda itu, lemahkanlah pemikirannya gitu. Nah, untuk melemahkan pemikirannya, lemahkanlah kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Makanya Senok Horgonje itu kemudian untuk masyarakat Jawa, Senok Horgonje mencoba mengajarkan Al-Quran dengan bahasa Jawa, tapi dirubah makna dan isinya. Makanya di Jawa itu ada Quran bahasa Jawa. Menurut Senok Horgonje namanya kitab dirubah jadi kitab Darmo Gandul. Kitab apa? Darmo Gandul. Nah, kitab Darmo Gandul itu nanti ujung-ujungnya jadinya orang kejawen gitu. Nah, kalau itu Sunda, jadilah orang Kesundan gitu. Kejawen itu artinya apa? Ya dia itu gayanya ngomongnya Islam, tapi pemahamannya itu merusak Islam. Misalkan aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Nah, penafsiran Gatholoco atau penafsiran Darmo Gandul tadi, Senok Horgonje itu, mereka memahami inti sholat itu kan eling, ingat ya kan. Kalau sudah ingat ya sholat, berarti nggak usah rukuk sujud. Nah ini, jadi itu pemahaman yang dikacaukan oleh Senok Horgonje dulu ya. Termasuk ketika Senok Horgonje ke Aceh. Aceh itu sudah memeluk Islam, dan hukum Islam itu jadi hukum ya rakyat Aceh waktu itu. Makanya kemudian Senok Horgonje masuk melalui hukum adat. Jadi local wisdom ya. Jadi kearifan lokal, hukum adat itu oleh Senok Horgonje diposisikan harus di atas syariat. Jadi syariat harus mengikuti hukum adat. Nah, ini kan bahaya. Harusnya kan hukum adat mengikuti apa? Syariat. Nah, sama Senok Horgonje dirubah. Nah, kemudian Senok Horgonje juga merubah kalau umat Islam yang sifatnya amalan-amalan ubudiyah ya, ibadah di masjid, silahkan. Tapi kalau umat Islam yang sifatnya politik, jangan, kata Senok Horgonje kan gitu kan. Jadi umat Islam dipisahkan antara
masjid dengan politik, sehingga itu yang disebut dengan sekularisasi. Paham? Yang sekarang terjadi itu sekularisasi politik. Politik jangan bawa-bawa agama. Itu sebenarnya dulu ini ulahnya siapa tadi? Senok Horgonya. Jadi menjajah pemikiran rakyat Indonesia, mensekulerkan, memisahkan ajaran Islam dari pemikiran mereka itu melalui kajian apa? Tafsir. Melalui kajian apa? Tafsir. Dan itu rusak ya. Sama orientalis itu untuk menjajah dunia itu salah satunya dijajah pemikirannya. Ketika India sama, India itu juga sama, umat Islam sangat kokoh. Ya. Bahkan ulama-ulama India itu jasanya besar terhadap periwayatan hadis sampai sekarang ya. Dari dulu ya. Tetapi ketika India itu dijajah oleh Inggris ya. Inggris juga sama polanya kayak ketika Belanda menjajah Indonesia, polanya sama, orientalis sama polanya. Yaitu mereka merusak kitab sucinya. Makanya kitab Al-Qur'annya dirubah-rubah. Jadilah namanya At-Tadhkirah. Melalui siapa? Mirza Ghulam Ahmad ya. Yang kemudian dikenal dengan Ahmadiyah. Dikenal dengan apa tadi? Jadi Ahmadiyah itu adalah produk dari orientalis ya. Ketika menjajah siapa? India ya. Melalui Mirza Ghulam Ahmad. Makanya dinisbatkan Ahmadiyah gitu. Ya kan? Dan kitab sucinya apa? Tadhkirah. Tadhkirah itu sebenarnya apa? Ya kayak Senok Horgonya tadi, kitab Quran kemudian diacak-acak, diekstrak itu dengan kearifan lokal, dikurangin sehingga ajarannya menyimpang. Nah, itu namanya corak penafsiran penyimpangan siapa? Orientalis. Ya kan? Nah, kalian nanti dikenalkan itu. Nah, ketika kita melihat madhab tafsir-tafsir yang menyimpang tadi, kita melihatnya dengan pembacaan selektif ya, kritis itu. Jangan langsung dicari yang enak-enak tadi, ya. Dicari yang enak-enak. Enggak usah sholat, yang penting eling, bahaya itu. Ya, kemudian yang penting suka sama suka, bahaya lagi kan gitu. Jadi penyimpangan-penyimpangan itu terjadi, yaitu tadi di sela-sela corak mereka menafsirkan Al-Quran. Nah, menafsirkan Al-Quran itu kan tergantung penulisnya, ideologinya apa. Kalau dia memang orang liberal, produk tafsirnya adalah apa? Liberal. Kalau dia orang Syiah, produk tafsirnya apa? Syiah. Kalau dia orang orientalis, produk tafsirnya adalah apa? Orientalis. Nah gitu dan seterusnya. Nah, kita mengenal ini corak-corak tafsir itu. Jelas ya? Nah, jadi nanti di mata kuliah ini nanti ada 14 kali pertemuan tadi ya. Yang pertama ini kayak yang baru saya sampaikan itu pengantar ya. Jadi sebagai pengantar tentang madhab tafsir dan juga ruang lingkup pembahasannya tadi ya. Jadi intinya ya, manahij al-mufassirin ini nanti kita ingin mengetahui corak ya. Corak pemikiran yang dituangkan oleh mufassir, seorang ahli tafsir ke dalam tafsirnya ya. Nah, sebagian ulama itu nanti ada yang ngambil corak hanya dari sisi hukum fikih saja. Makanya disebut dengan tafsir ahkam ya. Yang ulama kontemporer saat ini salah satunya siapa? Syekh Ali As-Sabuni, itu kan punya kitab namanya tafsir apa? Tafsir ahkam. Dan ulama-ulama sebelumnya juga banyak ya. Tafsir secara fikih saja, diambil dari sisi fikihnya. Ini tentang masalah sholat, ini tentang masalah zakat, hanya fikih, hukum fikihnya saja. Makanya disebut tafsir apa? Ahkam. Nah, ayat-ayat ahkam itu kurang lebih hanya 500-an ayat ya, 500-an ayat. Bicara tentang ahkam ya. Ada juga ulama yang minatnya di bidang sejarah, nanti tafsir sejarah, tentang sejarah aja yang ditafsirkan gitu ya. Itu namanya corak ya. Corak apa tadi? Penafsiran. Ada ulama-ulama yang ahli nahwu ya. Ya, tafsirnya
coraknya selalu dilihat dari corak nahwunya gitu. Jadi apakah ini mubtada'nya muakhar atau muqaddam ya. Jadi dilihat itu tafsir dari corak sisi apa? Ilmu apa? Nahwu. Ada yang nanti coraknya dari sisi sastra ya, bahasa kebahasaan. Ya. Misalkan tafsirnya Ibnu Ashur. Nah, itu dari sisi sastra dan bahasanya itu sangat luas sekali ya. Dan begitu seterusnya. Jadi kita mengenal dari berbagai macam corak-corak penafsiran tadi, tujuannya tadi yang pertama tadi untuk supaya wawasan keilmuan kita tentang tafsir itu semakin apa? Bertambah ya. Nah, kemudian lagi nanti kita juga bisa mengambil dari penafsiran-penafsiran ulama yang begitu banyak tadi, kita mengambil saripati tafsirannya ya, sehingga semakin kaya ya pemahaman kita ya. Ketika kaya pemahaman kita itu kan semakin luas ya. Kalau orang itu luas pemahamannya kan mudah gitu ya. Sama lah kalau hidup itu, kalau kita jalannya luas kan enak itu kan. Mau naik sepeda motor, mau naik mobil ya kan, banyak jalan itu kan enak itu kan, luas itu. Tapi kalau sempit pemahamannya, karena sempit pembacaannya, itu jadi susah juga. Cara beragamanya juga menjadi apa? Susah ataupun sulit ya. Padahal agama itu adalah apa? Mudah ya. Tapi jangan dimudah-mudahkan, kan gitu ta? Seperti itu pemahamannya ya. Jadi semakin luas sehingga juga tidak semakin fanatik ya, tidak juga semakin apa? Fanatik, karena pemahamannya sangat apa? Luas ya. Ya misalkan nanti ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Apa itu makna siratal mustaqim? Jalan yang lurus, itu terjemahnya ya. Tafsirannya apa? Siratal mustaqim itu ada yang menafsirkan al-Islam, Islam itu sendiri ya kan. Ada yang menafsirkan itu al-iman ya. Ada yang menafsirkan itu hidayatul Quran, ya, hidayahnya Al-Quran. Ya, ada yang menafsirkan itu al-haq, kebenaran. Itu kan banyak tafsir-tafsir yang kita baca seperti itu. Oh, ternyata siratal mustaqim itu ya cakupannya ya Islam, ya iman, ya jalan kebenaran, ya Al-Quran, ya kan. Walaupun redaksinya berbeda, tetapi intinya apa? Sama, ya kan. Ya, terjadi perbedaan penafsiran, tetapi kandungan makna intinya sama gitu. Artinya ngajak kebenaran, ngajak kebaikan. Nah, ketika kita banyak yang dibaca dari tafsir-tafsir tadi itu, mengetahui banyak gagasan ya, walaupun dengan redaksi yang berbeda. Itu disebut dengan khilaf tanawwu. Disebut khilaf apa? Tanawwu. Perbedaan penafsiran yang sifatnya apa? Tanawwu. Tanawwu dari kata nau, variatif ya. Bermacam-macam, sifatnya pilihan macam-macam. Nah, dari banyak yang macam-macam penafsiran tadi, semakin kaya lah wawasan dan keilmuan. Paham ya? Itu tujuannya ya tadi ya. Jadi itu manfaatnya gitu. Atau nanti kalau kita membaca tafsir-tafsir yang agak menyimpang dari sisi pemikirannya, nah, kita juga mengetahui wawasannya dan juga bisa meluruskannya gitu. Tujuannya untuk apa? Meluruskan. Ya, kalau kalian baca tafsir-tafsir Syiah misalkan atau tafsir-tafsir liberal, dibaca saja, tujuannya untuk pengetahuan dan untuk meluruskan, tapi jangan kemudian jadi keyakinan gitu. Jelas ya? Jangan menjadi apa? Keyakinan. Nanti terjadi liberalisasi ya. Mencampur adukkan ajaran apa? Agama. Bahaya itu kalau mencampur adukkan ajaran agama. Nah, kemudian dari kajian ini secara kontekstual ya, secara kekinian itu ya. Ketika kalian membaca dari banyak kajian-kajian tafsir itu, kemudian dipakai untuk melihat dan merespon ya
isu-isu kekinian ya. Penafsiran-penafsiran kekinian yang kemudian muncul di permukaan. Kan sekarang ini banyak ya dengan akses di media sosial, YouTube, Instagram, tontonan-tontonan kan beredar luas. Itu kita sebagai akademisi itu bisa meluruskan dan bisa mencerahkan, jangan menggelapkan ya. Karena banyak juga orang yang baru ngaji kemarin ya, kemudian sok jagoan di YouTube ya, dengan retorika yang meyakinkan tapi menyesatkan, jadinya cocok logi. Contoh ya, ada orang itu ya, dia nggak ngerti ilmu tafsir, nggak belajar ilmu tafsir, tapi menafsirkan ayat gitu, sehingga mengambil satu tafsiran yang kacau balau. Contoh misalkan yang viral itu ya, dia bikin video bagus itu di YouTube, ternyata Candi Borobudur adalah kerajaan Nabi Sulaiman. Nah gitu kan, karena Nabi Sulaiman itu berasal dari Jogja, Sleman. Nah orang Jawa itu susah mengucapkan Sulaiman, tapi bisanya Sleman. Dibikinlah kesimpulan, oh ternyata orang Jogja ini Sulaiman ini, ada jejaknya, cari itu. Ini kacau itu, cocok logi namanya. Ya, cocok logi ya. Ada yang lucu lagi di YouTube itu, namanya Karim siapa gitu ya. Jadi dia membaca dan nggak bisa makharijul hurufnya. Dia nggak bisa membedakan antara hamzah dengan ain. Al-Qari'ah. Oh, kalau menurut saya Al-Qari'ah itu artinya bukan hari kiamat, tetapi artinya membaca. Kalau membaca itu pakai hamzah, bukan pakai ain. Kalau pakai ain namanya kiamat. Jadi nggak bisa membedakan Al-Qari'ah yang pakai ain, yang artinya hari kiamat, dengan Al-Qari'ah yang pakai hamzah. Wah itu salah itu para ahli tafsir menafsirkan Al-Qari'ah hari kiamat, makanya umat Islam nggak maju-maju katanya. Lah kan ini sok tahu kan muncul kan gitu. Padahal dia sendiri itu nggak ngaji, nggak kuliah di bidang tafsir, nggak ngerti tafsir. Akhirnya terjadi kacau balau. Nah sehingga kita bisa meluruskan itu. Atau yang lebih kacau lagi, Mamah Gufron. Mana orang Banten ini? Ada orang Banten yang ini lebih kacau lagi nih. Seorang pengamen yang nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba sok jago. Katanya ngarang kitab 500 biji. Dari mana? Satu lembar aja nggak bisa. Dan gayanya kalau ceramah itu kitabnya gede-gede di belakang. Ada kitab Al-Majmu', kitab hadis. Padahal kalau membaca blog dibuka, dia nggak tahu apa. Dan yang lucu itu loh ya, santri-santri itu percaya, si Imat, si siapa lagi itu ya, bahannya itu cium tangan, kakinya juga dicium ya. Bisa komunikasi bahasa semut, bahasa belatung. Ini nama makoli aja itu modalnya gitu kan. Bisa mendeteksi kuburan. Lucu, jadi akhirnya terjadi penyesatan di masyarakat. Jelas ya. Ini penting kalian memiliki wawasan yang lurus ya, sehingga tidak mudah percaya dan terjebak ya. Nah dulu juga ada ini orang yang semedi di Gunung Bunder ya. Tahu Gunung Bunder? Orang Bogor nggak ngerti di Gunung Bunder mana? Orang Bogor. Daerah situ Gunung Bunder, yang dulu tempat bertapanya Musaddiq Nabi palsu itu. Ada orang nulis tafsir Yasin ya. Dia pernah datengin saya ke sini orangnya, saya ajak dialog ya. Namanya Dodi Syihab ya. Bang, abang kok punya kitab tafsir, emang pernah belajar ilmu tafsir? Oh enggak pernah. Pernah belajar ulumul Quran? Enggak pernah juga. Terus dari mana bang? Saya langsung belajar kepada Allah katanya. Bukunya bestseller itu, bestseller. Lihat aja di toko buku ada namanya tafsir surat Yasin.
ditulis oleh Dodi Shihab ya. Dia tuh asalnya bertapa menyendiri di Gunung Bundur situ. Ngafal Quran dia, ngafal Quran. Tak tes ayat ini bisa. Tapi kacau balau tajwidnya ya. Makhorijul hurufnya, hukumnya enggak ngerti dia. Karena otodidak gitu. Dia otodidak ngafal Quran, hafal. Tapi kacau tajwidnya, enggak pakai guru. Nah, kemudian buka sendiri itu. Bahasa Arabnya buka sendiri, Yasin. Dia buka kamus. Yasin dibuka huruf ya-nya ya. Kalau kita buka kamus Arab Indonesia Arab kan ya itu artinya wahai kan gitu dah. Yaun nida kan. Kalau sin biasanya kan sin. Orang biasanya kalau buka huruf sin ada kata sinun, oh gigi. Oh berarti kalau wahai kemudian ada gigi plus gigi berarti memanggil. Kemudian giginya tambah artinya tersenyum. Yasin maknanya tersenyum katanya. Lah dari mana itu? Kacau kan. Nah ini fenomena sosial namanya. Fenomena apa? Yang selalu muncul di sepanjang apa? Zaman. Dan tugas kalian sebagai akademisi luruskan gitu. Iya kan? Makanya mahasiswa itu kalau bikin konten yang bermutu gitu loh ya. Bikin konten yang bermutu. Bikin konten lagi madesu, masa depan suram. La ilaha illallah. Alay namanya apa? Alay. Janganlah bikin status atau bikin apa konten yang enggak bermanfaat. Bikin konten tuh yang meyakinkan, yang kritis itu mahasiswa gitu loh, ada ilmunya gitu. Iya. Tapi kalau di Indonesia ini konten yang bermutu yang nonton sedikit. Ya makanya supaya banyak gimana? Kreatif lah. Jangan kalah sama Mama Gufron lah. Jangan kalah sama YouTuber yang enggak jelas ya. Itu YouTuber enggak jelas itu hanya sekedar makan, itu pengikutnya 2 juta. Nah itu enggak jelas Indonesia ini kadang ya. Nah, supaya jelas kalian perjelas kan gitu. Maksudnya itu, kalian belajar kayak itu ada ilmunya, kayak gitu ada apa? Ada ilmunya dipelajari ya. Jadi kreator dakwah. Jadi kreator untuk sosialisasi ilmu tafsir. Gimana caranya gitu? Iya kan? Belajarlah kalian ya. Mahasiswa itu harus apa? Harus belajar tadi. Nah, dakwah itu sekarang lewat media itu lebih efektif, lebih apa? Efektif. Pakailah media gitu ya. Baik. Ini sebagai pengantar ya. Itu namanya kontekstualisasi dan relevansinya ya. Baik, nanti yang berikutnya ya. Materi yang berikutnya tentang bagaimana sejarah ya perjalanan tafsir ini ya. Dari mulai latar belakangnya, kemudian muncul tokoh-tokohnya, kemudian pembukuan ilmu tafsir ya kan, sampai menjadi corak-corak tafsir tadi. Itu sejarahnya seperti apa? Itu nanti pertemuan kedua ya. Nah, pertemuan ketiga nanti corak tafsir dari sisi tafsir bil ma'tsur ya dan tafsir bil ra'yi. Ya, tafsir bil ma'tsur atau tafsir bil riwayah ya. Tafsir yang memang didasarkan haddasana sampai ke Rasulullah qala fi hadhil ayah bla 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 bla. Itu namanya tafsir bil ma'tsur. Nah, kalau tafsir bil ra'yi atau bidirayah nanti tafsir tentang berijtihadnya para ulama ketika menafsirkan ayat ini, baik melalui tinjauan kebahasaan ya, secara bahasa atau secara istilah ya, sehingga mereka nanti berijtihad dari tinjauan bahasanya ya. Aula mastumun nisa ya. Al-lams itu kan artinya menyentuh. Nah, apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudu ataukah tidak? Nah, itu mulailah terjadi ijtihad di antara ulama. Tafsir al-lams di situ bimakna hakiki atau majazi, menyentuh, bersentuhan kulit, ataukah yang dimaksud bersentuhan sesuatu kan gitu. Bimakna al-jima, ya, sentuh yang hubungan badan maksudnya gitu. Nah, disinilah para ulama berijtihad. Itu namanya tafsir apa? Ijtihadi. Nanti makanya dari ijtihad para ulama itu
melahirkan hukum, ya kan? Sehingga dalam fikih itu nanti ada madhab yang berpendapat bahwa menyentuh perempuan yang bukan apa? mahramnya itu batal apa? Wudunya. Itulah madhab siapa? Syafi'iyah. Iya kan? Menyentuh perempuan yang bukan apa? Mahram. Batal itu. Kalau mahasiswa masih bersentuhan gimana? Ya batal sekali itu. Sangat batal. Bukan mahram ya. Kalau sama ibunya nggak apa-apa. Kalau sama istrinya mahram bukan? Istri itu mahram bukan? Kalau mahram nggak boleh dikawin atau istri itu bukan mahram. Kalau mahram malah nggak boleh dikawin. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah batal. Paham? Karena makna lams di situ maknanya adalah apa? Menyentuh hakiki. Nah, itu istihad ulama. Ada ulama lagi itu tidak batal, yang dimaksud menyentuh itu bukan menyentuh kulit ketemu kulit, tapi yang dimaksud menyentuh adalah itu kiasan majas dari bahasa halus, penghalusan bahasa dari kata jima ya, hubungan badan. Jadi yang batal itu hubungan badan. Nah, itu sebagian ulama ada yang seperti itu, memaknai makna al-lams, tinjauan bahasa. Ada juga ulama batal kalau ada syahwatnya, kalau enggak batal. Nah, ulama Malikiyah, namanya ulama siapa? Malikiyah. Mana yang kita ambil? Nah gitu. Nah itulah hikmahnya perbedaan penafsiran ulama yang sifatnya ijtihad itu rahmat bagi kita. Iya kan? Nah kalau kita tadi mengambil, kalau kita menyentuh yang bukan mahram kemudian batal, iya kan? Itu hati-hati juga, iya kan? Supaya kalian nggak salaman atau sentuh-sentuhan dengan siapa? Siapa yang bukan mahram. Nah ulama yang mengatakan batal kalau ada syahwat, kalau nggak ada syahwat nggak batal. Kan terkadang orang kesentuh nggak sengaja, betul nggak? Tapi jangan pura-pura nggak sengaja, bahaya. Nggak sengaja itu artinya kita memang nggak ada kesengajaan. Contoh ya, kalau kalian nanti tawaf di Ka'bah, itu hampir mustahil kalau nggak bersentuhan, susah itu. Kenapa? Tawaf itu kan campur aduk laki perempuan ya kan, sementara kalian dalam keadaan kebuka apa? Kebuka apa ini? Bahunya kan? Laki-laki kan kebuka bahunya itu ketika tawaf. Kakinya kan nggak boleh pakai kaos kaki juga, betul nggak? Itu saya sendiri coba gitu ya supaya nggak kesentuh. Itu nggak pernah berhasil gitu. Iya, udah hati-hati gini. Sama mak-mak di belakang diginikan. Oh, di tempat sentuh pundak. Ya, lihat orang hitam lagi. Jadi begitu kan, jadi namanya orang tawaf itu. Atau nggak dipegang pundak kita, itu diinjek gitu kadang, keinjek. Lihat kaki, oh kakinya mak-mak lagi. La ilaha illallah. Jadi tetap aja kalau itu batal, kalian mundur lagi, nanti batal lagi, nggak akan selesai itu tawaf sampai kiamat. Jadi ditunggu-tunggu travelnya kemana ini bocah hilang. Ternyata masih tawaf sampai jam 3 subuh. Gara-gara tadi, kenapa? Itu tadi baru satu putaran batal lagi. Wudu lagi, wudunya jauh, mundurnya itu jauh banget. Nah gitu. Itu contoh ya, hikmah ya. Kenapa ijtihad para ulama itu memberikan apa? Kemudahan. Ya sudahlah, ngambil pendapat mazhab Maliki tadi, sentuhan yang tidak mendatangkan apa? Syahwat, tidak membatalkan apa? Wudu. Tapi jangan dinikmati, disentuh. Wah, lagi-lagi bahaya. Nanti malah tambah batal. Jadi itu ada hikmahnya, ada apa? Ada hikmah, rezeki. Wah, bahaya itu ya. Jadi kalau nggak sengaja ya, itu contoh ya. Contoh sentuhan yang itu sulit dihindari ketika orang itu sedang apa tadi? Tawaf, ya. Kalau tawafnya di sekeliling Ka'bah ya, kecuali kalau kalian tawafnya di lantai 2, lantai 3, 4 atas itu nggak masalah ya. Kalau memang
tawaf itu pas haji atau pas umroh ya, terus lagi rame-ramenya apalagi malam Jumat atau hari Jumat, wah itu berat, pasti kesentuh itu, pasti itu ya. Makanya dulu pernah ada ya, pernah dipraktekkan itu di Masjidil Haram, tawaf dipisah. Sebagaimana sholat dipisah, tawaf juga dipisah antara laki-laki dan perempuan. Pernah itu, kata guru saya ya, waktu saya mondok di Mekah itu diceritakan, beliau pernah mengalami, pernah terjadi tawafnya dipisah, tapi maldorotnya lebih berat. Suami kehilangan istri, suami kehilangan anak perempuannya, jadi malah lebih apa? Gaduh gitu. Jadi terpisah antara suami istri, anak dengan bapak, kemudian dari saudara dengan saudarinya. Jadi kayak nggak mungkin gitu. Tawaf dipisah itu kayak nggak mungkin. Kenapa? Karena madharatnya lebih apa? Besar. Kecuali kalau momentum tertentu gitu ya. Misalkan ya, kalau di Mekah itu tradisinya kalau terjadi musim haji kayak kemarin ya, tanggal 8, 9 ini kan orang di 8 di Mina, 9 di Arafah ya kan. Itu kan semua jamaah haji pergi ke sana, ke Arafah atau ke Mina ya kan. Ka'bah kosong nggak? Kosong. Laki-laki kosong semua itu. Makanya wanita-wanita Mekah itu biasanya kalau tanggal 8, tanggal 9 itu semuanya ke masjid. Isinya perempuan semua. Jadi yang tawaf di samping Ka'bah itu perempuan semua. Nah, itu bisa itu. Kenapa? Karena jamaah haji pada wukuf di mana? Di Arafah. Masjidil Haram nggak ada orang. Makanya wanita-wanita itu tanggal 9 Arafah itu mereka bareng-bareng ngajak anak-anak perempuannya ya, yang perempuan-perempuan itu semua tawaf di Ka'bah. Itu tradisi sampai hari ini terjadi itu. Jelas ya? Nah, itu contoh-contoh seperti itu, studi kasus ya. Nah, kemudian nanti pertemuan keberapa ini? Keempat, nanti akan bicara tentang tafsir ahkam ya. Nah, tafsir ahkam ini sama ya, latar belakang munculnya, kemudian karakteristik penafsirannya, tokoh dan juga kitab karangannya ya. Kemudian contoh penafsirannya. Nah, kemudian kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu artinya kitab ini kalau dipakai untuk menjawab tantangan hari ini seperti apa gitu. Itu namanya kontekstualisasi. Ya, studi komparasi dan kontekstualisasi. Nah, kemudian tafsir tematik. Juga sama ya, nanti di pertemuan kelima ya, tafsir tematik ini, madhab tafsir tematik coraknya seperti apa ya. Coraknya seperti apa ya. Jadi latar belakang munculnya, kemudian karakteristik penafsirannya, tokoh dan kitab atau buku-bukunya, contoh penafsirannya, nah kemudian kontekstualisasinya ya. Ada contoh ya, itu nanti jadi sebuah studi penelitian ya. Kayak di UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung ya, UPI Bandung. Itu kemarin saya lihat ada disertasi ya, ada tulisan. Dia menulis tentang corak tafsir tematik pendidikan di Indonesia. Nah, dia kumpulkan itu buku-buku tafsir tematik pendidikan dari karya dosen-dosen di seluruh perguruan tinggi. Nah, yang saya lihat itu ternyata buku yang saya tulis, Ustadz itu punya buku namanya Tafsir Pendidikan Islam. Itu dimasukkan di situ sebagai bentuk corak
tafsir tematik pendidikan Indonesia. Nah, itu baca itu di internet ada disertasinya. Kalian bisa download itu ya. Corak tafsir tematik pendidikan di UPI Bandung. Nanti kalian cari di Google. Nah, itu baca itu. Nah, itu contoh-contoh tafsir tematik nanti. Tafsir tematik bidang ekonomi juga sama. Tafsir tematik di bidang politik dan seterusnya ya. Jadi tema-tema tertentu ya, tentang jihad, tentang dakwah, tentang masalah-masalah sosial misalkan, itu tematik sesuai temanya ya. Nah, kemudian madhab berikutnya tafsir dengan corak lugawi, bahasa ya, tafsir apa saja nanti yang coraknya adalah ditinjau dari apa? Tafsir bahasa saja ya. Ini tafsir ditinjau dari i'rabnya. Ini apakah rafa, nasab, dan begitu seterusnya. Mati ya. Nah, kemudian yang berikutnya nanti ada corak tafsir isyari. Apa itu tafsir isyari? Ya, tafsir isyari nanti tafsir yang mencoba untuk mengurai, mengungkap ya, isyarat-isyarat Al-Quran. Nyala lagi nggak itu? Jadi nanti tafsir isyari coraknya seperti apa? Bisa dinyalakan ya? Nyala sendiri nggak? Pakai apa itu nyalakannya itu? Ya, yang tinggi ya, yang nggak usah pakai. Nah, klik. Tafsir apa ini? Isyari ya. Tafsir isyari. Enggak nyala. Baik. Ini contoh nanti ya, tafsir isyari ya. Itu seperti apa? Coraknya seperti apa? Madhabnya seperti apa ya? Tadi 7 materi ya, 7 materi sebelum UTS. Nah, pertemuan ke-8 nanti UTS. Nah, pertemuan ke-9 nanti tafsir Syiah ya. Gimana metode tafsir orang-orang Syiah ya. Tafsir-tafsir Syiah yang itu banyak berkembang di Indonesia ya. Baik melalui buku tersendiri seperti tafsir Al-Mizan ya, yang dijadikan rujukan oleh orang-orang Syiah, atau jurnal-jurnal itu. Kalau di Indonesia itu pusatnya di Jakarta itu ada apa namanya, pusat dari Iran ya. Jadi pusat Syiah dunia itu di Iran ya. Dan Iran itu bikin pusat-pusat studi di setiap negara di dunia ya. Termasuk di Indonesia itu di Jakarta namanya ICC ya. Islamic Culture Center ya. Itu di daerah Pejaten, depan kampus saya dulu itu ya, di daerah Pejaten Pasar Minggu situ. Itu pusat studi Syiah di Indonesia, itu di situ ya. Mereka menerbitkan jurnal-jurnal ya. Jurnal-jurnal dan juga buku-buku ya, untuk menyebarkan pemikiran mereka. Nah, kemudian ada tafsir Mu'tazilah ya, tafsir Mu'tazilah. Nah, bagaimana coraknya nanti, sejarahnya seperti apa, tokoh-tokohnya siapa, contoh penafsirannya bagaimana ya. Nah, kemudian kontekstualisasinya seperti apa. Nah, nanti pertemuan ke-10 tentang corak tafsir orientalis ya, yang sebagaimana saya contohkan tadi ya. Tafsir-tafsir orientalis yang tujuannya untuk merusak tafsir itu sendiri ya.
corak pemikirannya seperti apa, tokoh-tokohnya seperti apa, buku-bukunya seperti apa. Nanti kalian lihat ya, cari di internet itu contoh-contoh pembahasannya. Banyak jurnal-jurnalnya juga ya. Nah, yang ke-11 nanti kita akan lihat ya kajian tafsir ulama Nusantara ya. Ulama Nusantara maksudnya ulama-ulama kita ini ya, banyak menulis kitab tafsir ya. Kalau di Jawa, Sunda misalnya, kalau di Sunda ini ada Kiai Sanusi ya, itu nulis tafsir bahasa Sunda pertama. Kiai Sanusi itu dzurriyyahnya ya UIK ini. Kiai Sanusi itu pahlawan nasional, pejuang, dan dzurriyyahnya banyak jadi ulama. Termasuk dzurriyyah Kiai Sanusi itu Kiai Didin Abidudin ya kan, itu dzurriyyah. Termasuk tokoh-tokoh besar di Bogor ini dzurriyyah Kiai Sanusi banyak ya. Beliau pertama yang nulis tafsir dalam bahasa Sunda. Kalau di Jawa ada Kiai Soleh Darat ya. Itu pertama kali nulis tafsir bahasa Jawa, karena untuk menghadapi Senok Horgonya tadi yang nulis tafsir tujuannya merusak tafsir orang Jawa. Maka ditandingi oleh ulama-ulama Jawa seperti Kiai Soleh Darat. Yarhamukallah. Kiai Soleh Darat itu punya murid andalan, Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Dahlan. Jadilah pejuang-pejuang ini mendirikan lembaga perjuangan. Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan NU, Kiai Dahlan mendirikan apa? Muhammadiyah. Itu perlawanan kepada Belanda sebenarnya. Ya. Jelas ya? Itu ulama-ulama Nusantara luar biasa. Ya. Kiai Nawawi Al-Bantani itu juga punya tafsir ya. Namanya tafsir Al-Munir. Tafsir apa? Al-Munir ya. 2 jilid itu ya. Atau Marakhil Labid ya. Itu Kiai Nawawi Al-Bantani ya. Yang sekarang banyak orang ngaku-ngaku duriannya Mbah Nawawi Al-Bantani, termasuk Mamang Gupron ini ngaku keturunan Kiai Nawawi Al-Bantani. Kacau ini. Nah, kemudian ketua MUI pertama Indonesia namanya Buya Hamka, itu juga nulis tafsir Hamka ya. Tafsir apa namanya? Al-Azhar. Yang sekarang dipakai nama untuk sekolah dan perguruan tinggi Al-Azhar. Ya kan? Ada Universitas Al-Azhar Indonesia, itu salah satu napak tilasnya Buya Hamka. Jadi tokoh Muhammadiyah, tokoh besar Muhammadiyah yang pertama jadi ketua MUI. Sampai Ustadz itu ngajar di Singapura, ada KIM namanya ya, College Islam Muhammadiyah Singapura. Itu hebat itu ya. Jadi dia berdiri tegak, kampus berapa lantai itu, di satu gang gitu ya, di daerah Geylang itu. Itu berdiri di antara tempat-tempat hiburan, tempat-tempat penyembahan setan di situ ya. Jadi banyak orang-orang nyembah apa di situ ya. Pokoknya gang angker itulah. Kalau saya ngajar ke situ banyak baca ayat kursi. Tempat hiburan bahaya itu. Sampingnya pas itu, tempat dugem itu ya. Tapi dia berdiri tegak. Hebat saya bilang, punya kampus sendiri. Nah, ternyata kenapa di situ didirikan, ternyata dulu itu dari murid-muridnya Buya Hamka ya, yang di Singapura. Makanya ideologinya itu, ajarannya itu tadi ya, Buya Hamka punya itu ya. Makanya buku-buku Buya Hamka kan, atau buku-buku tokoh Indonesia itu banyak diterbitkan juga di Singapura. Ternyata dulu ulama-ulama kita itu pengaruhnya sampai ke Singapura gitu. Nah, sampai termasuk di Singapura itu ada kampus Islam terbesar namanya Az-Zuhri yang kerjasama dengan UIK, Institut Az-Zuhri. Ternyata saya baca sejarahnya dan saya tanya ya sama tokoh-tokohnya di situ. Az-Zuhri itu ternyata nama orang ya, namanya Zuhri Muntami. Itu ternyata orang Jawa Timur ya, yang dulu dakwah di Singapura dan punya murid. Nah, murid-muridnya inilah yang mengembangkan dakwah di Singapura, sehingga diabadikan namanya jadi kampus, nama kampus namanya apa? Az-Zuhri.
Jelas ya. Jadi ini pengaruh ya. Jadi dari kajian pemikiran seseorang itu punya pengaruh. Makanya pemikiran itu tidak akan pernah mati ya, walaupun orangnya udah meninggal ya. Itu tafsir-tafsir ulama Nusantara ya. Nah, kemudian nanti ada corak tafsir Khawarij ya. Nah, Khawarij ini nanti corak pemikirannya ekstrim gitu, menghalalkan darah manusia produknya nanti ya. Jadi Khawarij itu dikit-dikit kafir kan gitu kan, bahaya. Makanya gerakan-gerakan takfiri ya, gerakan-gerakan yang mudah mengkafirkan orang padahal itu saudaranya sendiri muslim ya, dikafirkan ya. Itu namanya Khawarij. Namanya apa? Ternyata itu induknya dari ajaran tafsirnya, pemahaman dari Al-Quran yang menyimpang. Ada juga tafsir nanti corak tafsir falsafi ya, lebih kepada filsafat ya. Bagaimana nanti sejarahnya, tokoh-tokohnya dan corak pemikirannya seperti apa. Dan yang terakhir nanti ada tafsir liberal ya. Nah, ini tema-tema kita yang akan kita bahas nanti selama 14 kali apa? Pertemuan insyaallah ya. Ya. Ini referensinya kita tafsir ya. Kemudian kita bahasa Arab kontemporer, buku dan jurnal ya. Baik, nanti tugasnya ya untuk pertemuan berikutnya. Tugas kalian mencari data ya. Nanti akan dibagi ya kelas ikhwan dengan kelas akhwat ya. Jadi ada berapa tema tadi? 14 tema. Satu kelas ikhwan ada berapa? 34 ya. Oh, berarti satu tema 2 orang ya nulis. Yang akhwat ada berapa? 20 ya. Ya satu tema 1 orang ya, atau 1,5 orang. Satu tema ada yang 2, ada yang 2 ya. Jelas ya, nanti dicari ya. Nanti akan Ustadz share ini ke komtinya ya. Komti nanti membagi dari tema-tema ini. Dicari. Dan sekarang itu gampang kok, nyari sesuatu itu gampang. Dibuka di Google, di perpustakaan, cari ya data-data itu ya. Terus dibuat slide ya, dibuat slide tulisan yang menarik. Dia bikin menarik gitu loh. Kalian anak muda tuh agak kreatif, ada bulannya bisa muter-muter kayak gini ya. Lah Ustaz sebenarnya jadul tapi bisa kok ya bikin kayak gini. Nah, jadi bikin slide itu yang menarik gitu, yang meyakinkan. Walaupun wajahnya nggak meyakinkan, tapi slide-nya meyakinkan. Jelas ya, kan bagus kan, menarik kan gitu ya. Lah Ustaz tuh nggak pernah belajar kayak gini, tapi ngotak-atik sendiri gitu. Caranya itu apa? Selama kita bisa belajar bisa gitu, apapun itu ya. Sekarang nggak ada yang sulit, tidak ada yang sulit ya, apalagi dengan teknologi AI sekarang ini, wah canggih luar biasa ya. Makanya kalau kalian belajar di Google itu yang bermanfaat aja, harus nambah ilmu apa hari ini gitu. Jadi jangan hanya main game, wah ya ngabisin mata itu, copot lama-lama matanya ya. Belajar yang manfaat gitu loh. Oh hari ini saya ingin membuat slide yang menarik, bisa bergerak, gimana caranya? Karena ada di YouTube, cari ya gitu. Gimana caranya kok bisa bergerak? Oh, gampang kan ini? Kok bisa saja? Bisa aja sekarang bisa belajar. Tinggal ada template-nya kan gitu kan sekarang. Cari template PowerPoint yang gratis, banyak itu. Kalian pakai Canva, pakai apa lagi itu? Oh, sekarang canggih luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.